banyak sekali yang dikorbankan. Itu merupakan bagian dari proses saya menjadi penari. Awalnya dari penari. Bakat saya itu di bidang tari. Kalian punya bakat di dunia kalian masing-masing, tetapi coba kalian kembangkan dengan percaya diri. Proses yang dapat menjawab itu semua, Kak. Karena awalnya memang kita mengikuti saja, namun ada tantangan-tantangan pastinya dalam proses itu. Tantangannya kita juga salah satunya tadi orang-orang bilang apa waktu di Toraja, karena dalam satu hari kami menampilkan 2 tarian dalam jeda waktu cuman beberapa menit. Itu Halo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona dong semua. Kali ini podcast QRRI Kupang, Mbak Omong Budaya bikin keren budaya lokal. Jadi kita akan seru-seruan dengan 2 orang narasumber, 2 anak muda hebat ya, yang punya kepedulian untuk melestarikan budaya di Nusa Tenggara Timur, khususnya seni tari. Karena kalau kita melihat dong punya prestasi, ada begitu banyak prestasi yang sudah diukir ya, bukan hanya di tingkat daerah saja, di NTT saja, tapi sampai ke nasional. Dan untuk lebih mengenal ya, seperti apa cara mereka untuk melestarikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, tari yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga bagaimana cara mereka membagi waktu ya, antara studi, antara belajar, dan juga antara kegiatan yang lain dengan menari. Nah, ini bisa nih jadi kiat-kiat sukses untuk Bapak Mama yang mau anaknya juga terlibat dalam dunia tari. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi belum tentu juga kalau sudah kenal akan lebih sayang ya. Curhat 2025. Ya sudah. Dan langsung saja ketong menyapa ya 2 orang narasumber kita. Ada Kakak George Jola. Halo. Halo. Salam sehat, salam budaya. Salam sehat, salam budaya. Oh, betul. Harusnya salam budaya begini ya? Yes, salam budaya begini, Kak. Salam budaya, baiklah. Kita baru tahu ya. Terus itu ada, beta panggil adek atau kakak? Yang senyamannya saja. Yang senyamannya saja. Daniel Sau, seorang penari yang kalau sekarang Daniel kelas 10. 10 SMA ya. Kelas 10. Kalau kelas 10 berarti 1 SMA. 1 SMA. Beda zaman nih ya, beda penyebutan. Ya, sekilas tentang karir dari 2 narasumber kita, Kakak George dan juga Kakak Daniel. Kalau Kakak George itu dia pernah mengikuti Parade Tari Nusantara 2019, terus itu juga penari virtual Kementerian Pendidikan 2020, dan ada begitu banyak prestasi yang sudah diukir ya di dunia tari, khususnya juara 1 ya. Kalau tidak salah juara 1 itu waktu PSM 2 Undana ya. 1 dan 2. 1 dan 2, bukan hanya 2, 1 dan 2. Iya. Itu di tahun berapa Kak George? PSM Undana itu di tahun 2021 dan 2022. 2021 sama 2022. Berturut-turut ya? Iya, berturut-turut. Anda ini seperti tidak memberikan kesempatan kepada yang lain ya? Waktu itu karena ada kesempatan untuk bagi yang sudah juara boleh mendaftar lagi. Jadi kita ikut lagi. Baiklah kalau begitu. Dan yang terbaru itu koreografer opening ceremony Pesparawi Mahasiswa Nasional 2024. Iya, betul Kak. Itu lomba juga Kak atau ya, dan event? Itu event lomba khususnya untuk paduan suara mahasiswa se-Indonesia. Iya. Namun di situ opening ceremony-nya karena Undana itu tuan rumah, jadi kita buat opening ceremony yang megah, itu teater, tari dan vokal digabung jadi satu. Jadi mengangkat maskot burung telkeke itu menjadi satu tarian dan penampilan yang luar biasa waktu itu untuk menyambut kedatangan mereka. Seperti itu ya. Dan saat ini sebagai pelatih di Sanggar Tari Eksotik Flobamora ya, naungan Taman Budaya NTT. Iya betul Kak.
Baik, dan Daniel sekilas sudah cukup sekian kan? Daniel Ya, seorang penari sekian ya? Iya. Atau masih ada prestasi lain? masih ada. Dia kayak polos ya, ketika dibilang iya. Ya, jadi kalau sekilas prestasi dari Daniel ini selain siswa SMA Negeri 5 kelas 10 ya, Daniel ini juga penari Indonesia Exhibition Sidang PGI ke-18 di tahun 2024 dan juga peserta Kema Budaya 2024 dan kalau tidak salah tahun kemarin sempat menari di Kalimantan ya. Di Toraja. Di Toraja. Ya, kebetulan koreografer juga saat mereka tampil Iya. sekaligus ikut juga ke sana. Oh iya. Kenapa mau bawa dia? Mereka dilihat punya bakat kan anak sekolah dipilih. Jangan melihat saya seperti itu. Tidak boleh melihat saya seperti itu. Bahaya ya Kak. Emosi dia. Tapi kalau bicara soal apa yang sudah dilakukan saat ini ya, sejak kapan Kakak George dan juga Daniel ya itu tertarik dengan dunia tari? Mulai dari Daniel dulu. Kalau dari saya mulai tertarik dalam dunia tari itu semenjak kelas 7 SMP. Pada waktu itu saya tergabung di dalam ekskul tari di SMP saya. Tapi namun ini tidak menekun. Terus demi tahap ada beberapa tampilan di luar dan membutuhkan penari laki-laki dan saya terpaksa untuk ikut. Jadi yang awalnya hanya isi waktu begitu, Iya. terus akhirnya jadi konsisten. Iya. Baiklah, dapat juara juga ya. Ketawa. Kalau Kakak George? Aduh, kalau dari beta sendiri itu di sekolah dulu waktu SMA itu sekitar tahun 2017-18 ya itu. Jadi di sekolah ada lomba-lomba ikut menari, terus kemudian tertarik masuk sanggar karena ada yang ajak, teman-teman yang ajak. Jadi mulai masuk sanggar Taman Budaya. Baik. Jadi seperti itu ya. Awal mula ketertarikannya di seni tari ini ya. Kalau mau melihat tari ini kan lebih identik ke wanita ya. Iya. Kalau pria itu kan lebih ke boxing begitu ya, tinju gitu. Atau hal-hal yang menggunakan otot ya. Iya, biasanya seperti itu. Itu dia. Kan pemikiran masyarakat kita seperti itu ya. Lebih lebih menilai bahwa laki-laki ini untuk harusnya seperti ini, perempuan harusnya seperti ini begitu ya. Gentleman begitu. Terlalu ada batasan. Harus lebih gentleman begitu. Oh begitu ya. Tapi kalau Daniel sama Kak George sendiri sonde takut begitu di komentari awalnya itu mungkin merasa takut karena laki-laki kan patokannya harus gini ya. Jadi kita memilih menari ini karena dari hati niat dan menekun hobi sebenarnya. Jadi perlahan-lahan kita mulai santai, nyaman dan tidak memperdulikan apa yang orang-orang katakan. Iya. Prestasi membuktikan. Yes, prestasi pastinya. Menutup CCTV hidup itu. Kalau Daniel? Kalau dari saya tidak takut karena yang saya lakukan itu dari diri saya sendiri. Jadi apa yang saya lakukan belum tentu orang bisa juga. Betul ya. Buktinya sudah ada ya. Kemana-mana ya. Bukan pakai duit pribadi ya, tapi karena prestasi itu ya. Dan bocoran juga dapat hasil dari prestasi itu ya. Iya dapat. Benefitnya banyak. Banyak sekali. Kalau misalnya tidak memikirkan apa yang dikatakan orang ya. Terus itu Kakak George, susah sondek jadi seorang koreografer. Proses yang dapat menjawab itu semua Kak. Karena awalnya memang kita mengikuti saja, namun ada tantangan-tantangan pastinya dalam proses itu. Tantangannya kita juga salah satunya tadi orang-orang bilang apa, kita meskipun masuk telinga dengar kiri keluar telinga kanan gitu ya. Jadi seperti itu, tantangan berat juga seperti itu dari keluarga juga, kan banyak yang tidak setuju juga kalau laki-laki menari. Laki-laki harusnya lakukan aktivitas yang berat berat iya. Angkat batu gitu ya. Dan
kita bisa membuktikan itu sendiri. Iya, berhasil ya menjadi seorang koreografer. Iya. Menciptakan beberapa jenis tarian yang dikolaborasikan dengan tarian yang sudah ada ya. Iya. Jadi Gitu. iya, jadi Sulit itu cukup sulit karena itu mengasah pikiran kita, tenaga kita, waktu kita juga, kreativitas tentunya. Iya, jadi dan pengalaman pastinya. Tapi ada syarat tertentu Sone untuk menjadi seorang koreografer. Mungkin tidak secara tertulis ya, tapi kalau syarat sendiri minimal bisa menari pastinya. Minimal bisa menari Bisa ya. menari, sudah pernah tampil atau perform di tempat-tempat yang menantang, artinya Menantang di tepi jurang? Bukan. penontonnya bikin jantung mau copot. Oh begitu. Nah, seperti itu. Dan sudah berani untuk membuat satu karya gitu. Jadi kayak ada sebuah proyek begitu ya. Iya, melatih orang, melatih anak sekolah, melatih ya anak-anak lain misalnya teman-teman. Berarti bisa dikatakan menjadi seorang koreografer ini dia sebenarnya sudah senior lah ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau masih awal mula baru istilahnya baru seumur jagung, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Atau? Banyak sih yang banyak yang mencoba untuk menjadi koreografer dalam suatu tari, tapi mereka tidak memperhatikan gerakan-gerakan atau memperhatikan pola-pola yang sebenarnya sudah diajarkan. Misalnya aturan dalam perlombaan ataupun aturan-aturan dalam tari, gerak-gerakan. Mungkin mereka karena baru pertama, jadi baru coba-coba, jadi mereka mungkin sedikit kurang paham. Oke, seperti itu ya. Tapi balik lagi sama kayak Kakak George bilang ya, kalau pengalaman belum terlalu banyak ya, atau belum bisa menciptakan satu gerak tari, jangan coba-coba ya. Boleh, sebenarnya boleh dicoba, boleh dicoba. Tapi terus belajar lagi. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, seperti berarti kita juga mendengarkan masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, penari-penari senior lainnya begitu. Iya, pastinya kita juga mendengar arahan dari mereka, masukan dari mereka, dan lihat mereka jadi role model kita juga. Jadi kita apa yang mereka lakukan, kita tiru yang baiknya, buang yang negatifnya. Baik, lebih banyak yang negatif atau yang positif? Banyak juga yang negatif, banyak juga yang positif. Curhat. Iya, kalau seni tari tradisional atau tarian modern yang lebih asik untuk dikoreokan begitu dari pengalamannya Kakak George? Kalau dari tradisional ya pastinya banyak sekali ya, karena Nusa Tenggara Timur ini banyak sekali kaya akan budaya. Jadi keberagaman kita itu dari segala etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur itu bahkan bisa dijadikan jadi satu tarian, atau kita bisa mengangkat unsur-unsur mereka sendiri dari tiap daerah, Tapi di antara semua ya, ini pendapat pribadinya Kakak George, di antara semua tarian dari daerah mana yang paling asik untuk dikoreokan? Wah, ini bukannya untuk ini ya Bapak Mama, bukan untuk menjelekkan daerah lain, tarian dari daerah lain ya, tetapi ya mungkin dilihat dari gampang untuk dikoreokan atau gerakannya yang menantang begitu. Iya, pertanyaan menarik juga. Karena masing-masing tiap daerah, kembali lagi masing-masing tiap daerah itu punya keunikan tersendiri. Jadi ada mungkin beberapa yang menarik perhatian kita lebih. Mungkin kita baru mengetahuinya, misalnya tarian-tarian yang mengangkat legenda-legenda, misalnya penembakan ikan paus, itu kan biasa kita cuma mendengar saja, tapi kita tidak tahu, kurang tahu kalau penembakan paus itu ada ritual-ritualnya. Itu sebelum mereka berangkat, mereka ada doa dulu, mereka harus memilih lamafa untuk menjadi penombaknya itu. Wah, itu keren sekali kalau kita angkat jadi satu tarian juga. Dan di tarian yang sering kali dipentaskan juga ditirukan dari tarian yang asli atau ada tambahan-tambahan? Ditiru karakternya, ditiru ada tradisinya. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti apa aslinya tidak dihilangkan. Iya, gitu. tidak dihilangkan.
Justru kita angkat lagi, memperkenalkan lagi, itu penting sekali. Tapi dikemas dalam bentuk modern gitu. Iya, bisa dikemas dalam bentuk modern atau ada tarian yang kita mengangkat langsung tradisinya. Kental sekali tradisinya juga. Baik, seperti itu ya. Daniel. Iya. Ih, lembut sekali ya. Anda sopan sekali, Daniel. Iya. Iya, anak SMA sekarang sopan-sopan ya. Daniel kan tadi bilang dari kelas 7 ya, suka Iya, menari. suka menari, ya. Daniel dari kelas 7 suka menari dan sampai sekarang masih tetap eksis juga di dunia tari ya. Di Sanggar juga ya, tergabung di Sanggar. Iya, Sanggar dengan Kajola. Oh, di Sanggar Tari eksotik Tari Flobamura, eksotik Flobamura. Taman Budaya. Taman Budaya, di bawah Iya. naungan Taman Budaya. Di bawah naungan Taman Budaya. Iya. Dan kalau Daniel sendiri kan awalnya sonde tergabung di Sanggar ya. Iya. Berarti gabung ke Sanggar itu sejak tahun berapa dan sudah berapa lama gitu? Baru tergabung di Sanggar waktu dipilih dari sekolah dalam ini pengisian acara di Toraja. Oh, begitu. Lalu itu tertarik dengan ini dunia tari, lalu tergabung. Baik, baik. Jadi bukan karena kayaknya bagus nih kalau di Sanggar bisa lebih dilatih begitu gerakan-gerakannya ya. Iya. Tapi karena memang berprestasi ya, makanya Daniel dipilih Iya, ya. Daniel dipilih. Atau ada alasan lain? Kasihan begitu mungkin. Lihat kayaknya bisa nih dipilih. Kayaknya ini ya Bisa. dari gerakannya Dari gerakan. bisa ya, Bisa. bisa dilatih. Anaknya juga kayaknya penurut ya. Ketawa. Kalau Daniel sendiri lebih suka tarian tradisional atau tarian modern? Kalau dari saya sendiri lebih suka tarian modern. Kenapa? Karena lebih lagunya tuh lebih enak saja ketika diperagakan. Gitu. Begitu ya? Iya. Ada ini pelatihnya di sini. Langsung protes depan pelatih ya. Ya, kalau punya momen yang menarik terkait hobi menarinya, yang momen di antara semua tarian ya yang dibawakan gitu di lomba-lomba ataupun di pentas-pentas Iya. begitu, yang paling diingat, yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu waktu di Toraja karena dalam satu hari kami menampilkan 2 tarian dalam jeda waktu cuman beberapa menit. Itu bawa tarian apa? Itu tarian Tokesi dari Alor dan juga tari garapan baru namanya tari dari Timor, Iya. itu namanya Atoin. Tarian Atoin. Iya. Tapi itu dikreasikan, tari kreasi, masuk Iya. tari kreasi. Itu termasuk tari kreasi. Oh ya, jadi istilahnya sih orang yang nonton juga mereka paham bahwa oh ini tarian dari Alor, maknanya ini, tetapi gerakannya itu lebih modern ya, sedikit ya, sedikit ya. dikreasikan. Tidak menghilangkan ya, Tidak menghilangkan. Oke, baik seperti itu. Dan mungkin kalau Daniel ini kan masih muda ya. Iya. Biasanya kan anak muda suka pindah-pindah ya. Nanti hari ini suka ini, besok suka yang B, terus suka Z, atau kembali lagi ke A gitu kan. Agak susah ya. Konsistennya Daniel? Kalau dari saya itu kalau sudah memilih satu, jalani satu dulu. Itu kalau yang ada yang lain lagi kayak mau mencoba baru. Iya. Intinya sudah konsisten di satu, itu berpindah lagi. Oh, bukan tipe setia ini ya. Sudah ada yang satu mau cari yang lain. Masih mencari-cari dia. Masih mencari-cari, dasar anak muda mencari-cari ya. Tapi tetap konsisten di dunia tari. Tetap Janji. janji. Yakin. Pelatihnya di sini yakin. Yakin. Jangan sampai ada tawaran yang lebih baik lagi, main drama mungkin atau menyanyi. Pernah kayaknya teater Iya, ya? pernah. Oh, pernah teater? Iya. Di mana? Di waktu itu ada dalam hari jiwa sedunia. Jadi tuan rumahnya Nusa Tenggara Timur. Iya. Pada waktu itu dokter-dokter se-Indonesia itu berkumpul di Hotel Kristal. Dan kami para teater waktu itu dari Sanggar Dedari Iya. itu memilih bermain drama musikal. Drama musikal. Iya. Itu boleh dikasih tahu sinopsisnya? Itu Tentang tentang seorang pekerja yang stres karena tidak mendapatkan keadilan. Seperti itu Iya. ya. Pancasila banget ya. Keren juga. Keren ya. Tapi kalau Kak Jor sendiri di Sanggar yang di Flobamura, Eksotik Flobamura. Eksotik Flobamura ini hanya merekrut anak-anak SMA saja atau mungkin
memang dilihat bibit-bibitnya, bakat-bakatnya ini dari SD mungkin ya. Jadi kita di sana punya 2 kategori, dari TK, dari belum sekolah sampai SD itu masuk di sanggar cilik. Oh iya. Masuk di sanggar cilik. Kemudian sanggar dewasa itu dari SMP sampai seterusnya. Oh, sampai seterusnya ya. Iya. Sampai seterusnya nih apa sampai dia menikah, sampai akhir sampai nggak hayat? bisa menari. Sampai tidak bisa menari. Jadi sebagai seorang seniman ini sebenarnya tidak ada batasan umurnya. Yes, tidak ada batasan umur. Baik. Sampai kapan dia bisa berhenti begitu atau memutuskan untuk sudahlah saya berhenti, menyerah, mengibarkan bendera putih begitu? Tidak sih, tapi selagi kita masih bisa bergerak, karena ini berkaitan dengan gerak ya. Selagi bisa bergerak ya teruslah menari. Begitu ya. Bagaimana Daniel? Ada yang ingin disampaikan? Kenapa Anda bisik-bisik tetangga? Ya, jadi kalau Daniel sendiri tetap konsisten di dunia tari ya. Yakin tidak mau pindah kemana-mana. Tidak. Kita pegang janjinya Daniel. Okay. Ya. Jangan sampai nanti besok-besok ada tawaran yang lebih bagus lagi. Ini mengingat masih muda ya. Iya, Masih karena muda. menurut saya mencoba hal baru itu lebih baik. Oke, baiklah. Baik, dan kalau untuk sanggar Eksotik Flow Bamora ya, dia punya prestasi-prestasi yang sudah diukir begitu. Kira-kira apa saja? Iya, Sanggar Tari Eksotik Flow Bamora pastinya sudah mencetak banyak penari-penari luar biasa. Kami juga dilatih oleh orang-orang yang luar biasa. Pelatih kami juga luar biasa dari seniman-seniman senior. Yeah. Itu dari naungan Taman Budaya sendiri pastinya ada senior-senior penari. Jadi Sanggar Tari Eksotik Flow Bamora ini sudah pernah ikut Parade Tari Nusantara, Pawai Budaya, kegiatan-kegiatan dari di Taman Budaya pastinya itu dilibatkan selalu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk dia punya anggota sendiri ya, ataupun penari-penari yang ada di sanggar ini, itu lebih banyak laki-laki, perempuan atau seimbang gitu? Mungkin lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan? Iya, lebih banyak perempuan. Karena mereka lebih tertarik? Atau? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Dan banyak juga prestasi yang sudah diukir ya? Iya, banyak. Iya. Dan sebagai seorang koreografer ya, pernah kok Sonde kehabisan ide begitu, tiba-tiba besok mau tampil nih, atau mungkin bangun pagi tiba-tiba, wah apa ya, beto mau buat ide apa lagi di dunia tari ini? Wah, itu sering sekali sih terjadi. Blank begitu ya? Sering terjadi. Karena kita butuh kreativitas yang tinggi ya, jadi untuk menyamakan gerak sama lagu atau musik tari ini memang cukup sulit dan tantangan tersendiri bagi kita. Jadi untuk mengangkat suatu daerah kita perlu untuk research dulu terlebih dahulu budayanya, kebiasaan, adat istiadat, ciri khasnya. Itu penting sekali untuk menyatukan ide kreativitas kita dan menggabungkannya jadi satu kesatuan dalam pertunjukan. Itu ya. Dan kalau sebagai seorang koreografer ya, yang sudah menjuarai bukan hanya di tingkat daerah saja tapi nasional juga ya. Deg-degan ini. Ini bukan ujian, bukan soal ujian, tenang. Koreo yang menarik dari pendapatnya Kakak George itu seperti apa? Dan biasanya yang bikin orang duduk betah untuk menyaksikan lama-lama begitu, itu durasinya berapa lama? Ya, tarian kami memang tarian ini kan ada terbagi dari tarian tradisi, ada kreasi, bahkan ada yang kreasi modern. Itu lebih tergabung dengan gerakan-gerakan yang lebih modern. Jadi kebanyakan masyarakat audiens kita, penonton kita biasanya lebih tertarik ke modern biasanya, mereka lebih tertarik. Jadi kita menggabungkan itu semua jadi satu kesatuan. Itu durasinya bisa sekitar 5 sampai 10 menit, maksimal 10 menit. Kalau lebih dari itu? Lebih dari itu kayaknya membosankan, cukup membosankan. Jenuh kalau, ya? Iya, membuat orang. Baiklah, kalau begitu sama kayak hubungan kalau terlalu lama dijalani tanpa ada kepastian juga jenuh.
Bisa. Curhat 2025. Ya, dan kenapa kamu asik? Kenapa lu asik-asik? Sekolah belajar. Ya, dan kalau kita lihat kan terkadang tuh tari kreasi ada beberapa gerakannya itu yang lompat-lompat ya. Lebih Lompat, ekspresif gitu, lompat kiri kanan. lompat, jungkir balik, Ya. itu pasti. Itu poinnya di situ ya. Iya. Yang bikin menarik di situ. Yang bikin menarik lompat-lompat. situ atraksi-atraksi kayak gitu. Kalau tanpa atraksi kurang menarik gitu. Kurang menarik bagi penonton. Iya, jadi seperti itu. Tapi pernah Sonde membawakan tarian yang koreonya itu Sonde ada lompat-lompat terus itu jungkir balik dari ujung panggung ke balik lagi ke sini. Pernah, tapi itu butuh ekstra tersendiri. Kita harus kalau modernnya, tari kreasinya. Iya. Misalnya kita harus kreativitas dalam gerakan itu harus lebih maju lagi, lebih tinggi lagi untuk menarik perhatian penonton. Kalau mempromosikan tradisinya, ciri khasnya itu harus lebih kuat lagi untuk orang-orang atau penonton bisa lihat atau tonton kita. Perbedaannya begitu di mana? Perbedaan tradisi dan kreasi. Iya, kreasi itu. Itu tradisi lebih ke ciri khas. Tadi penekanan di ciri khas, unsur budayanya kental sekali. Modern sudah ada gerakan-gerakan kreasi. Gerakan kreasi yang dipadukan, tapi tidak menghilangkan unsur dari tradisi. Baik seperti itu ya. Intinya boleh berkreasi sebagus mungkin ya. Mau loncat lebih tinggi 5 meter mungkin bisa ya. Bisa, sangat bisa itu. Tapi tidak menghilangkan keaslian ataupun cerita awal dari. Iya, jangan menghilangkan keaslian atau ciri khasnya. Ciri khas dari tarian tersebut. Iya. Ya. Dan selama ini kan menang ya. Balik lagi juara 1 ini. Ini Puji juara Tuhan, 1 puji tingkat Tuhan. nasional. Sombong enggak? Bukan. Ya, jadi pencapaian tertingginya dari seorang koreografer apakah ketika menjuarai lomba di tingkat nasional atau mungkin ada hal lain ketika bisa menciptakan gerakan baru? Iya, pastinya hal paling tinggi dari kita itu pengen punya satu karya dari diri kita sendiri. Iya. Milik kita sendiri, lisensinya kita sendiri, dari musik, semuanya gerakan itu dari kita sendiri. Itu pastinya. Dan pengen sekali juga ditampilkan di acara-acara yang besar, nasional bahkan internasional. Baik, jadi lebih ke bisa menciptakan tarian, gerak tari yang baru ya. Dan untuk juaranya itu hanya bonus begitu kan? Iya, juaranya hanya bonus. Benar. Benar. Dan proyek pertunjukan yang paling menantang dan sulit mungkin untuk ditaklukkan begitu. Ada satu kegiatan di dunia tari itu namanya Parade Tari Nusantara. Itu kegiatan tahunan, tapi itu lomba antar tiap provinsi itu bergabung jadi satu. Jadi kita bisa menyaksikan provinsi lain yang begitu punya kekuatan tinggi dalam budaya mereka masing-masing, budaya masing-masing dengan kebiasaan atau bentuk gerak tari yang luar biasa pastinya. Bahkan dari sekolah tari mereka dikhususkan untuk menari. Bersaing dengan kita dari Nusa Tenggara Timur itu suatu tantangan yang berat. Dan berhasil. Puji Tuhan berhasil. Iya ya, maunya dari sanggar lawan dengan anak-anak yang memang sekolah tari begitu. Iya, sekolah tekanan batin kah? Sangat tekanan batin. Itu pressure tersendiri buat kita. Iya betul ya, sudah membayang wah mereka sekolah tari ya. Sekolah tari, kemudian lihat dari proses latihan mereka kalau kita lihat di internet ya kan. Proses mereka latihan itu benar-benar kayak luar biasa penekanan budaya mereka. Jadi kita juga punya tantangan tersendiri supaya NTT terus maju, koreografer terus menciptakan karya-karya yang luar biasa. Baik ya. Ya, dan kalau untuk proyek pertunjukan yang paling menantang dan kemudian berhasil ditaklukkan oleh, ini kan tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa pengalaman dengan anak-anak ataupun penari-penari dari sekolah tari itu ya.
Ya, dan saya mau tanya lagi ya tentang sesuatu yang mungkin ada atau tidak elemen budaya lokal yang menarik dan perlu lebih banyak dieksplorasi khususnya di dunia tari. Iya, khususnya mengeksplor. Dieksplor ya. Terutama di Nusa Tenggara Timur ya, ini masih banyak sekali yang harus kita eksplor. Apalagi terkhususnya di bidang tari, perlu kita angkat budaya-budaya yang mungkin masih kurang familiar di telinga kita. Di masyarakat mungkin masyarakat taunya sekilas saja budaya-budaya, cuman misalnya tari cerana, mereka tahu tari dari rote misalnya, mereka cuma tahu ovalangga seperti itu misalnya. Tapi sebenarnya masih banyak sekali tari yang perlu kita angkat dari budaya-budaya kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau misalnya total tari tradisi yang sudah dikreasikan begitu, itu ada berapa? Ada 100, 200, 1000, 2000? Aduh, kalau tari kreasi sendiri itu mungkin tidak terhitung ya. Tak terhingga. Ya, tak terhingga karena tiap koreografer bisa menciptakan berbagai macam atau beberapa tari kreasi. Iya, diam sebentar langsung muncul ide. Mungkin yang bisa dihitung tari tradisi karena itu bersifat permanen. Jadi bisa dihitung. Baiklah. Daniel. Iya. Iya, lembut sekali ya, sopan sekali. Sopan anak ini. Ya Daniel, kalau yang seringkali memberikan dukungan untuk Daniel di dunia tari ini dengan semua prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan, siapa yang paling sering memberikan dukungan? Mama kah atau tante kah? Kakak? Kalau yang sering memberikan dukungan terutama keluarga, terus yang kedua kawan-kawan sekitar. Iya. Karena orang bilang lingkungan itu membentuk suatu karakter. Nah, jadi yang mendukung saya terutama yang mendukung saya sehari-hari itu adalah keluarga, teman-teman sekitar. Oke, dan saya juga ya. Kita juga mendukung. Mendukung, ya. Ya, dan ada sonde tantangan untuk mempelajari atau mempertahankan tarian khususnya tarian tradisional saat ini. Ada tantangan yang ada banyak tantangan. Iya, ada banyak tantangan dalam menarikan tari kreasi ataupun tari tradisi begitu. Tantangannya apa? Apakah mungkin belum terlalu lemas begitu atau? Kalau tantangan yang saya hadapi itu ketika suatu koreo yang Kak Jola berikan itu terlalu overpower begitu. Overpowernya seperti apa? Terlalu cepat, mungkin terlalu misalnya kita terlalu tangkap karena kadang-kadang mau gerakan mau begini saja dia punya kecepatannya itu harus ada gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi belum bisa menyesuaikan. Belum bisa. Mungkin lebih ke hafalannya. Iya, hafalannya. Hafalan tapi gerakannya. jangan ditatap dengan jangan bicara macam-macam. Ya, dan mungkin ada impian yang belum terwujud dari Daniel sendiri? Pastinya ada karena saya masih sekolah, jadi banyak impian-impian ya saya masih menyimpan di dalam. Masih banyak mimpi yang ingin dicapai ya. Salah satunya menjadi penari internasional atau mungkin koreo terkenal seperti Kakak George Jola. Puji Tuhan kalau bisa sampai di titik itu bersyukur. Tapi kalau di sisi lain pencapaian saya yang paling terbesar itu adalah ketika saya bisa membanggakan kedua opoma saya. Oke, ya. Ya, jadi membanggakan keluarga ya dan juga mematahkan CCTV hidup ya. Ya, dan menurut Daniel sendiri apa yang perlu dilakukan ya sehingga kawan-kawan muda, anak-anak muda di NTT ini juga tertarik untuk melestarikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya di bidang tari. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana terkhususnya di Nusa Tenggara Timur, teman-teman saya percaya bahwa diri kalian punya banyak talenta yang kalian miliki. Namun dari diri saya memiliki talenta tari dan saya percaya bahwa dari talenta itu saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Baik. Itu yang kita harapkannya. Jadi kalau terkait dengan budaya tari sendiri, apakah tertarik untuk mengajak teman-teman begitu? Tertarik.
Tertarik ya? Sangat tertarik. Caranya bagaimana? Kalau cuma tertarik, kan sedih mungkin ketong tarik dong. Oke, Tarik. caranya yang saya lakukan adalah ketika kan di SMA ini maraknya ujian praktek tari. Ya. Nah, jadi kebanyakan itu mereka mencari namanya penari-penari seperti koreografi seperti Kak Jola. Jadi dengan cara mereka melatih tari pasti dalam kesadaran diri pasti mereka juga ingin menari. Baik. Beta ke Kak George. Kenapa panggilnya Kak Jola? Kak Jola itu kepanjangan jadi George Jola. Oh, George Jola. Pikir marga. Bukan. Jadi bukan selama marga. ini panggilnya George Jola. Iya. Takut sebut Jola karena pikirnya masih keluarga dengan Marion Jola. Bukan. Oh, bukan. Ya, kalau di proyek selanjutnya mungkin ingin melibatkan anak-anak muda di NTT lebih banyak lagi seperti apa? Iya, pastinya dari beta sendiri pengen libatkan anak-anak pastinya dari Nusa Tenggara Timur. Karena melihat potensi-potensi mereka yang luar biasa. Jadi jangan hanya karena keterbatasan ataupun yang membatasi mereka dapat menghalangi mimpi mereka untuk masuk dalam dunia tari. Tapi kan kalau bicara soal tari ya, anak-anak muda kita sekarang ini bukan menjudge ya, bukan mau menghakimi anak-anak muda sekarang yang memang mungkin mereka sudah terlalu tertarik dengan tari ya, tarian gitu ya, apalagi tari tradisional gitu ya. Ya, tapi ini kan menjadi tantangan tersendiri ya buat Kak George dan juga Daniel, anak muda yang memang istilahnya sudah terikat dengan seni tari ya, dengan budaya kita. Ada sonde mungkin suatu saat nanti bikin event yang besar begitu, biar mungkin 1.000 anak muda di NTT menarikan tarian padoa atau tarian massal ya, yang dari alor itu. Iya, itu juga salah satu mimpi kita ke depannya juga Kak. Jadi kita pastinya ingin mengangkat tarian Nusa Tenggara Timur dan melibatkan potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti anak-anak sekolah pastinya. Kalau tari massal seperti itu juga itu salah satu mimpi saya sebagai koreografer juga. Mungkin saya bukan koreografer yang begitu besar, namun mungkin begitu besar saat ini ada kakak-kakak saya juga di atasnya. Namun di sini saya juga belajar menjadi sebuah koreografer dan mempunyai mimpi kedepannya untuk Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kan bilangnya kan ada koreografer yang lebih senior ya. Iya, ada pastinya. Pernah sonde bikin satu proyek begitu? Satu proyek gabungan antara koreografer yang ada di NTT begitu? Iya, untuk gabungan kita biasa sering mengadakan, kalau kita bersama biasa mungkin naungannya dari Taman Budaya. Jadi kita bekerja sama, mungkin dibimbing sama-sama kita meluapkan kreativitas kita menjadi satu pementasan. Misalnya di Hari Kemerdekaan RI itu kita digabungkan jadi satu, atau kema budaya kemarin yang diikuti oleh Daniel juga. Saya juga salah satu pelatihnya. Kita mengajarkan tari di situ. Ada koreografer dari luar NTT yang diundang, Mas Rian itu diundang untuk melatih kita juga melatih lagi ke anak-anak sekolah. Jadi tapi kalau balik lagi ya, menjadi seorang koreografer hebat dan juga menjadi seorang penari hebat di usia muda ini ya. Amin. Ada sonde hal yang dikorbankan begitu? Waktukah atau bermain dengan teman-teman, mengingat kan Daniel masih kelas 10 ya, masih suka bapontar orang Kupang bilang, berjalan kiri berjalan kanan. Dari kakak George dulu, hal yang sudah banyak dikorbankan, mungkin korban perasaan mungkin. Waduh. Iya, banyak sekali yang dikorbankan. Itu merupakan bagian dari proses saya menjadi penari. Awalnya dari penari, waktu, tenaga. Jadi yang sering kita lakukan bersantai-santai, mungkin nongkrong ke rumah teman, ke kafe. Nah, di situ saatnya beta latihan menari. Oke, baiklah seperti itu. Dan yang pasti saatnya menari, saatnya untuk menciptakan
koreo-koreo baru ya. Iya. Dan balik lagi bahwa kalau sudah berhasil itu sudah dikolaborasikan dengan seperti yang tadi dikatakan ya, kemah budaya itu ya. Itu dari Taman Budaya, kegiatannya dari Taman Budaya melibatkan kita para seniman. Oke, semua koreografer ya, Iya. itu sudah berkolaborasi begitu ya. Keren. Kapan lagi ada? Atau dalam semoga rencana? selalu ada. Itu baru pertama kali. Iya, tahun lalu baru pertama kali dilakukan. Semoga seterusnya kegiatan seperti itu bisa ada lagi. Itu event nasional ya. Itu kalau Kemah Budaya event lokal. Oh, event lokal yang Iya. diselenggarakan Taman Budaya NTT Iya. kah? Untuk semua koreografer, Semua koreografer dan penari. penari juga. Oke, seperti Pesertanya itu. dari Sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Iya, sama seluruh Indonesia, seluruh Kota Kupang. Iya, Daniel juga terlibat kan. Iya. Tadi baru dibilang. Ya, dan tapi kalau untuk kolaborasi kecil begitu banyak sudah dilakukan. Iya, puji Tuhan sudah banyak kita lakukan dan bekerja sama dengan kerjasama kita berjalan dengan lancar. Gitu. Baiklah, seperti itu. Tadi lupa tanya Daniel ya. Iya. Tentang yang dikorbankan, korban perasaan mungkin, korban tidur, waktu istirahat. Oke, yang dikorbankan itu sama seperti Kak Jola yang waktu Iya. pastinya untuk ini waktu-waktu nongkrong mungkin. Iya. Ketika mau nongkrong pasti ingat ada latihan, jadi pergi ke Taman Budaya latihan dulu, Iya, lalu pulang lanjut nongkrong atau kemungkinan pulang dulu sampai rumah. Oke. Tapi Istirahat kalau sedikit. waktu latihan itu yang paling pas menurut Daniel ya, untuk seorang penari Iya. itu biasanya berapa jam? Kalau untuk dari kami latihan itu dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam saja. Iya, Itu menurut saya efisien. 1 jam. Iya. Oke, 1 jam sudah cukup ya. 1 jam Iya. cukupkah? 1 Cukup jam. menghabiskan tenaga dan pikiran, perasaan. Cukup. Cukup. Atau harus lebih? Atau misalkan antara penari dan koreografernya kan beda ya waktu latihannya ya. Kalau ada event atau pementasan yang harus kita butuh waktu latihan yang banyak, biasanya lebih. Lebih. 1 kali 24 jam. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, oke. Closing statement untuk Kakak George dan juga Daniel ya terkait dengan peran anak muda untuk melestarikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ini khususnya untuk tarian. Dari yang muda dulu nanti Kak George penutup. Closing statement Daniel. Harapannya mungkin ajakannya untuk anak-anak muda, teman-teman muda untuk melestarikan budaya yang ada di NTT khususnya di bidang tari. Oke, Jangan harapan emosi. Oke, harapan saya untuk anak-anak muda NTT di luar sana, terkhususnya Kota Kupang, kalian itu sama seperti saya, sama juga seperti Kak Jola. Kita ini anak-anak muda Nusa Tenggara Timur yang mempunyai bakat. Iya. Namun bakat saya itu di bidang tari. Iya. Kalian punya bakat di dunia kalian masing-masing. Tetapi coba kalian kembangkan dengan percaya diri. Iya. Dan kalau misalnya ingin terlibat di melestarikan budaya boleh juga ya? Boleh gabung. Boleh gabung Iya. ya. Bangga sebenarnya ya kalau kita juga terlibat dalam melestarikan budaya yang ada di NTT dengan melalui bidang apa saja kan bukan hanya tari ya. Kalau kita melakukan dengan segenap hati, dengan penghayatan pasti seru. Iya. Iya. Baik. Silakan Kak Jola. Waduh, kalau dari Beta pastinya seluruh generasi Nusa Tenggara Timur pastinya harus mengembangkan potensi dalam dirinya masing-masing. Oke. Karena untuk Nusa Tenggara Timur kita harus maju, kita harus bersatu, kita tidak boleh tertinggal dari yang lainnya. Kita harus bangkit, kita menciptakan sesuatu dimulai dari apa yang kita inginkan, kita harus memperjuangkan itu. Jadi jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi kita harus ambil lebih banyak sisi positifnya. Iya, Makna benar. positif sangat banyak dan benefit yang kita dapat akan semakin banyak kalau kita mau fokus dan konsisten untuk tujuan atau mimpi kita. Baik. Jadi fokus dan konsisten itu kunci utamanya ya. Jangan sama kayak Daniel. Maunya cari yang lain ya. Padahal sudah ini ya, sudah ada di dunia tari.
Karena waktu saya terlalu panjang untuk menjalani hidup ini. Iya, semangat. Itu yang beta suka ya. Anak muda tuh harus berpikiran seperti itu ya. Kalian masih punya waktu yang sangat panjang. Kalau misalnya bisa melakukan hari ini, kenapa harus ditunda besok ya? Iya. Iya, dan terima kasih untuk Kakak George Jola, koreografer dari Sanggar Tari Eksotik Flow Bambora. Naungan dari Taman Budaya NTT Taman ya. Budaya. Dan terima kasih juga untuk Daniel Sau. Terima kasih juga Kak Ano. Jadi Daniel ini penari muda ya, yang saat ini dia sekolah di kelas 10 SMA Negeri 5 Kupang. Terima kasih buat kedua narasumber kita dan tentunya Katong berharap bahwa anak-anak muda NTT itu bisa terus menyuarakan budaya lewat talenta yang mereka miliki, lewat kreativitas yang mereka miliki ya. Sehingga budaya NTT itu seperti dikatakan oleh Kak George Jola bahwa lebih dikenal lagi di tingkat nasional bahkan internasional. Ya demikian Katong punya podcastku RRI Kupang, Beomong Budaya, bikin keren budaya lokal. Beta Christine, salam budaya dan sampai jumpa.